Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai monogami dan poligami. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas UTS mata kuliah Masailul Fiqhiyah yang diampu oleh dosen Bapak Darisman SPDI MPDI. Langsung saja teman-teman, kita lanjut ke materi. Nah, penasaran kan apakah monogami dan poligami itu mempunyai perbedaan atau persamaan? Maka dari itu, marilah simak materi yang akan saya sampaikan. Pertama, definisi monogami. Nah, menurut Ahmad Khojari, monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal atau satu istri. Artinya seorang laki-laki itu menikah dengan satu perempuan saja ya, tidak lebih. Nah, di Indonesia sendiri hukum perkawinan salah satunya yaitu menganut asas monogami. Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri saja. Nah, ketentuan ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, setelah kita membahas monogami, sekarang kita beralih ke poligami. Definisi poligami dalam Islam adalah perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari satu. Tentunya dalam batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu bersamaan. Nah, batasan ini didasarkan pada Quran surat An-Nisa yang tadi dibacakan. Hukum monogami dari ayat Al-Quran maupun Al-Hadis pada dasarnya dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam itu prinsipnya adalah monogami. Bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu, dimungkinkanlah terjadinya poligami. Nah, apabila ada kekhawatiran tidak mampu berbuat adil ketika poligami, maka dianjurkanlah monogami. Nah, maka diharuskan monogami. Nah, maka monogami itu lebih baik. Karena apa? Karena pada dasarnya bersikap adil dan menjauhi kemadaratan bagi keluarga adalah lebih utama. Dan tentunya menjauhi dari maksiat dan menjaga ketakwaan. Sedangkan hukum poligami menurut Syam Syahri dalam kitab Tafsir Al-Khashab dalam Masailul Fiqhiyah mengatakan
bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu adalah kelonggaran ketika darurat. Kebolehan poligami dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 3 yang tadi dibacakan. Nah, ayat tersebut itu memang dalam Islam itu poligami diperbolehkan, namun mempunyai batasan-batasan tertentu. Adapun tindakan poligami diperbolehkan jika yang pertama, istri itu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Misal istri itu cacat atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, maka melaksanakan poligami dalam keadaan seperti ini dipandang lebih berperi kemanusiaan daripada melakukan monogami. Dengan tindakan menceraikan istri yang sedang menderita sakit dan istri itu membutuhkan pertolongan atau perlindungan dari suaminya, maka suami itu lebih baik tidak menceraikannya dengan jalan melakukan poligami. Nah, sekarang adalah poin kedua. Nah, apabila istri itu tidak dapat memberikan keturunan, alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun, hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari seorang ahli atau dokter. Apakah kemandulan itu berasal dari pihak istri atau pihak suaminya. Nah, apabila ternyata kemandulan itu tersebut berasal dari pihak istri, maka alasan itu dapat diterima. Namun sebaliknya, apabila kemandulan itu di pihak suami, maka pengadilan tidak bisa menerimanya. Nah, di Indonesia sendiri itu apakah mendukung poligami atau monogami ya? Nah, dalam undang-undang perkawinan itu tidak bersifat mutlak ya, tetapi hanya bersifat mengarahkan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit penggunaan poligami, dan bukan hanya menghapuskan sama sekali sistem poligami ya di Indonesia ini, tetapi seorang pria itu boleh melakukan poligami asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh negara atau agama itu sendiri ya. Nah, syarat-syarat yang ditentukan oleh negara sendiri, yang pertama adalah adanya persetujuan dari istri, yang kedua adanya kepastian bahwa suami itu menjamin keperluan istri gitu, dan yang ketiga adanya jaminan bahwa suami itu akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal, yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan 2 orang atau lebih. Adapun tindakan poligami diperbolehkan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan ini memang bisa dibenarkan karena jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini akan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.